Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Alistioko dengan NIM 22020566067 ingin menjelaskan tentang hukum anti monopoli dalam hak kekayaan intelektual. Jadi, istilah monopoli sendiri terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos dan juga polein. Monos sendiri memiliki arti sendiri dan polein yang berarti penjual. Jadi, apabila dilihat dari istilah tersebut dapat diartikan bahwa monopoli sendiri merupakan suatu kondisi di mana terdapat adanya satu penjual yang menawarkan atau suplai barang atau jasa tertentu. Jadi monopoli sendiri merupakan suatu keadaan yang ada di dalam pasar di mana menunjukkan terdapat adanya satu atau sebagian kecil perusahaan yang menjual produk dalam komoditas tertentu yang tidak memiliki pengganti yang mirip serta terdapat hambatan bagi perusahaan ataupun pengusaha lainnya untuk masuk ke dalam bidang industri atau bisnis tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa pasar ini dikuasai oleh satu atau sebagian kecil perusahaan, sedangkan pihak lain ini tidak dapat masuk ke dalam industri tersebut. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada persaingan dalam bidang industri ataupun bisnis tersebut. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Anti Monopoli dijelaskan bahwa yang diartikan dengan praktek monopoli sendiri merupakan suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu, sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Lebih-lebih lagi, produk yang dimonopolikan itu tergolong ke dalam kebutuhan primer yang dapat dipastikan monopolis akan dengan mudah mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang cukup besar. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan bahwa tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang tidak sehat itu tujuannya untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian dapat mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan juga kecil. Adapun beberapa kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang tidak sehat, yaitu yang pertama ada monopoli, kemudian monopsoni, lalu penguasaan pasar, persengkokolan, posisi dominan, jabatan rangkap, pemilikan saham, dan juga penggabungan, peleburan ataupun pengambil alihan. Lalu kemudian ada tentang korelasi antara hukum anti monopoli dengan hak kekayaan intelektual. Hukum kekayaan intelektual sendiri sebagai bentuk monopoli atas suatu karya oleh daya pikir manusia sebagai bentuk penghargaan atas usahanya untuk menghasilkan atau menciptakan barang ataupun jasa yang bermanfaat bagi manusia. Sementara itu, hukum anti monopoli sendiri mengatur tentang batasan apa saja yang tidak diperbolehkan sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Jadi dapat dikatakan secara umum bahwa hukum kekayaan intelektual ini berlawanan dengan hukum anti monopoli. Akan tetapi dengan melihat substansi dari pengaturan secara lebih rinci, keduanya ini saling mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.